warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agustin Dia Cayanti dengan NPM 2111080099 dari Prodi Bimbingan Konseling Pendidikan Islam kelas B. Nah, di sini saya akan mencoba untuk mengkonseling anak berkebutuhan khusus dengan kasus tidak bisa melihat atau tunanetra. Nah, pengertian tunanetra itu adalah istilah umum yang digunakan untuk kondisi seseorang yang mengalami gangguan atau hambatan dalam indera penglihatannya. Nah, berdasarkan tingkat gangguan tunanetra itu dibagi menjadi dua, yaitu tunanetra yang tidak bisa melihat dan tunanetra yang bisa melihat. Baiklah teman-teman, di sini saya sudah dengan anak dengan penyandang tunanetra. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam Kak. Perkenalkan nih, nama saya Agustin Dia Cayanti. Kalau boleh tahu Kakak namanya siapa ya? Saya Dela Kak. Sebelumnya boleh nggak Kak saya mengajukan beberapa pertanyaan? Oh boleh Kak, silahkan. Jika Kakak tidak berkenan untuk menjawab, maka Kakak tidak perlu ya untuk menjawab. Baik Kak. Saya izin untuk merekam ya Kak, apakah sekiranya Kakak keberatan? Oh enggak Kak, silahkan, saya nggak keberatan kok. Oke. Mbak Dela sekarang umurnya berapa Mbak? Oh umur saya 15 tahun Kak. Kakak lebih nyaman dipanggil Mbak, Kak, atau Dela saja? Senyamannya Kakak manggil aja deh. Oke. Mohon maaf nih Kak, boleh nggak langsung kita tanya-tanya nih tentang kenapa sih Kakak bisa tidak bisa melihat gitu Kak? Boleh nggak Kak? Oh boleh Kak, silahkan aja. Mohon maaf nih Kak ya, Kakak mulai tidak bisa melihat itu sejak kapan nih Kak ya? Oh sejak saya SMP dulu Kak, saya kecelakaan. Oh, penyebab awal Kakak tidak bisa melihat itu kejadiannya seperti apa ya Kak ya? Waktu itu kan saya lagi pulang sekolah sama teman-teman saya jalan kaki. Terus saya kecelakaan di tengah jalan. Apakah Kakak saja yang mengalami kecelakaan tersebut? Iya Kak, saya aja yang parah. Tapi beberapa teman saya juga mengalami luka-luka, cuman nggak begitu parah seperti saya. Oh, begitu ya Kak. Bagaimana tanggapan orang tua Kakak setelah mengetahui kondisi Kakak yang seperti ini? Waktu itu orang tua saya sangat shock Kak, dan orang tua saya juga berharap saya bisa pulih kembali. Oh, amin ya Kak ya, semoga cepat sembuh ya Kak ya. Makasih ya Kak. Jika Kakak berkenan, di sini saya akan memberikan pertanyaan yang lebih spesifik nih Kak, boleh nggak Kak? Boleh Kak, silahkan. Kakak bisa nggak sih membedakan sumber cahaya? Nggak bisa Kak, saya nggak bisa melihat, tapi saya bisa membedakan sumber cahaya. Kakak bisa nggak memahami bayangan benda? Oh kalau itu bisa Kak. Bisa ya. Iya. Kakak bisa nggak membedakan benda bergerak atau tidak gitu? Oh kalau itu masih bisa Kak saya Kak. Kakak bisa nggak membedakan gelap sama terang? Iya Kak, itu aja yang saya bisa. Saya cuma bisa membedakan antara gelap dan terang. Kakak kabur nggak atau mampu menghitung jari sensor dalam 1 meter? Kalau itu saya kurang melihat Kak, atau saya cukup kabur kalau melihat sensor jari dalam 1 meter. Oh, begitu ya Kak ya. Kakak kesulitan nggak sih dalam mengambil benda di sekitar kakak gitu? Oh saya cukup kesulitan Kak kalau saya ngambil benda kecil aja yang di samping saya. Kakak bisa nggak sih nulis mengikuti garis lurus di buku itu Kak? Jelas nggak bisa Kak, kan saya nggak bisa melihat. Oh, begitu ya Kak ya. Kakak sering nggak tersandung waktu berjalan gitu? Iya Kak, kalau itu saya sering, meskipun saya sering meraba juga ya Kak. Oh, bagian bola mata yang hitam itu biasanya keruh, bersisik, atau kering gitu nggak sih Kak? Kalau itu kata dokter sih keruh Kak. Oh, begitu ya. Mata kakak sering bergoyang-goyang tidak? Jelas Kak, sejak kejadian itu mata saya kayak serasa bergoyang gitu. Oh, begitu ya Kak ya. Sejauh ini apakah ada ya teman kakak atau biasanya nih di sekolah atau di rumah atau keluarga kakak nih bahkan yang membuli kakak karena adanya perbedaan kakak tersebut? Oh kalau itu pasti ada Kak, karena emang saya kan berbeda ya dengan mereka, dan saya juga nggak bisa melihat. Mungkin menjadi salah satu alasan buat mereka membicarakan saya. Bagaimana sih tanggapan kakak nih sebagai tunanetra nih untuk mengatasi hal tersebut itu? Oh kalau saya sih nggak memperdulikan ya Kak apa yang mereka bilang, dan saya lebih mendekatkan diri aja sih kepada Allah Subhanahu Wa Taala, melakukan hal-hal baik yang saya lakukan sejauh ini. Kalau boleh tahu nih, kakak nih punya hobi nggak sih?
Orang tuh punya kak. Oh, hobi kakak nih apa nih sekarang tuh? Sekarang ini loh, apa hobi kakak gitu? Oh, kalau saya hobinya tuh membaca buku kak. Membaca buku ya. Kakak sering nggak sih mengikuti kegiatan berlatih membaca buku? Itu kan yang kakak baca itu kan buku khusus ya kak ya? Iya kak. Kakak kalau boleh tahu nih kak, kakak bersekolah itu di sekolah luar biasa atau privat di rumah sih kak? Kalau itu saya privat di rumah sih kak. Alasannya mungkin karena orang tua repot kali ya kak, nggak bisa nganter. Jadi mungkin saya nggak bisa sekolah di SLB. Nah, sejauh ini sih kakak udah terbiasa kan pasti sama aktivitas-aktivitas sendiri. Karena kan nggak selalu ada ya orang tua atau ayah atau ibu bahkan adik gitu kan. Ya kak, sejauh ini sih saya udah terbiasa ya kak kalau di rumah melakukan hal-hal kecil sendiri. Tapi kalau untuk hal-hal berat masih dibantu oleh orang tua saya, apalagi kalau di luar. Oh, seperti itu ya. Maaf nih kak, kalau misalnya ke toilet atau tempat-tempat yang licin gitu, kakak masih dibantu nggak sih pakai dibantu sama orang tua atau pakai tongkat gitu? Oh, kalau itu saya meraba kak, atau bisa juga saya pakai tongkat juga sih kak. Dan kalau memungkinkan, saya dibantu oleh orang tua saya pasti kalau emang apa yang saya lewati itu terlalu licin. Sebenarnya susah juga ya kak, apalagi kalau misalnya kakak ke suatu tempat yang baru gitu kan, pasti kan kakak nggak hafal ya sama jalannya. Beda lagi kalau di rumah kan. Nah, bagaimana sih cara kakak ya agar menguatkan diri nih dengan keterbatasan yang kakak miliki seperti ini? Boleh nggak kasih tips atau semangat buat saya dan teman-teman di luar sana agar tidak putus asa gitu kak? Oh, kalau itu saya emang harus tetap semangat kak. Tapi kalau untuk semangat itu sendiri sih saya tetap dapetin dari support kedua orang tua saya ya kak. Dari kedua orang tua saya, dari keluarga saya, dari orang-orang di sekitar saya, untuk menjalani apa yang saya alami saat ini. Kakak sepertinya nervous ya. Ya begitu kak. Buat kalian yang mengalami kasus-kasus seperti ini, kalian adalah orang-orang yang hebat, orang-orang pilihan. Tetap semangat ya kak ya, dan jangan pantang menyerah menjalani kehidupan ini. Dan jangan lupa juga mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Itu pasti kak. Biasanya kalau kakak ini memanfaatkan waktu luang nih untuk apa ya kak ya? Dengan melakukan kegiatan apa ya kak ya? Paling saya cuman membaca Al-Quran aja sih kak, lewat buku khusus. Atau kalau enggak saya juga baca ini aja sih, baca tentang buku-buku agama. Atau contohnya kayak meskipun kita nggak baca ya nih ya kak, kita bisa mendengarkan sholawat terus tiap hari lewat handphone atau lewat radio. Dan juga selalu perbanyak zikir agar iman kita selalu kuat dan terjauhkan dari hal-hal negatif yang seharusnya tidak kita lakukan. Oh begitu. Itu kan pakai buku khusus ya kak bacanya itu ya kak ya? Iya kak, pasti. Oh, boleh nggak sih kak kakak praktekkan sedikit aja tentang gimana sih kak cara baca bukunya itu? Oh boleh kak, bentar ya kak, saya cari dulu bukunya. Oh, oke. Oh ini kak, jadi ini ya kak. Yang pertama itu ada pandangan Islam terhadap masyarakat nih kak. Terus manusia bukan saja makhluk pribadi melainkan juga makhluk sosial. Untuk itu manusia harus mampu menjalin hubungan dengan manusia lainnya dalam suatu ikatan kekeluargaan yang satu, karena umat manusia seluruhnya adalah umatan wahidatan atau umat yang satu. Ih bagus ya, hebat kakaknya bisa membaca. Ya kak, terima kasih. Terima kasih nih kak buat kakak yang udah bersedia diwawancara dan aku konseling ini. Semoga kakak kedepannya bisa cepat pulih baik. Semoga doa terbaik aja lah buat kakaknya. Iya kak, saya juga mengucapkan terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan tadi bisa bermanfaat untuk teman-teman yang sama seperti saya. Semangat ya kak ya. Baik kak. Itulah tadi sesi wawancara konseling saya dengan anak penyandang tunanetra. Apabila ada kesalahan dalam penyampaiannya, saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.